Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Joko Supramanto MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Putra. Saya akan menyampaikan dokumen penilaian diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran IPA di SD. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot mata kuliah yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPA di sekolah dasar yang berhubungan dengan model-model pembelajaran IPA di SD, konsepsi pembelajaran IPA terutama di SD, kemudian penilaian dalam pembelajaran IPA, dan penerapan model-model pembelajaran serta simulasi mengajar IPA di SD. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi atas 4 learning outcome atau CPMK, yaitu terbagi atas LO1 sampai dengan LO4. LO1 atau learning outcome pertama yaitu mahasiswa mampu melaksanakan proses dan mengonsepkan karakteristik pembelajaran IPA di sekolah dasar. Learning outcome yang kedua yaitu mahasiswa mampu menentukan media model pembelajaran IPA secara kreatif dan inovatif. Learning outcome 3 yaitu mahasiswa mampu menyusun rencana pembelajaran mata pelajaran IPA di SD secara kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu learning outcome keempat yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor pada pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan case study dengan menggunakan beberapa model sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah inquiry, problem based learning, serta cooperative learning. Interaksi pada mata kuliah ini terlihat melalui kegiatan diskusi di setiap model pembelajaran, serta adanya tanya jawab aktif antara dosen dan mahasiswa. Kemudian asesmen pada mata kuliah ini kita bagi ke dalam beberapa aspek atau kriteria, yaitu dari aspek kehadiran, kuis, tugas diskusi, UTS, dan UAS, serta proyek yang masing-masing terdiri atas kehadiran 10%, kuis 5%, tugas diskusi 20%, UTS 20%, UAS 20%, dan tugas proyek yaitu 25%. Adapun sumber rujukan pada mata kuliah ini yaitu dari berbagai sumber referensi, yaitu yang pertama adalah buku referensi, kemudian artikel penelitian. Untuk artikel penelitian, saya menggunakan artikel penelitian saya sendiri, yaitu terdiri atas 2 artikel penelitian yang sudah publish, kemudian ditambah juga sumber-sumber lain yang relevan. Pada perkuliahan ini terdapat 16 sesi perkuliahan, yaitu terdiri atas dari sesi 1 sampai sesi 7 merupakan perkuliahan tatap muka dilaksanakan secara offline, kemudian sesi 8 yaitu ujian tengah semester, sesi 9 sampai sesi 15 pertemuan tatap muka dilaksanakan secara offline, sesi 16 UAS, sekaligus di sesi ini adalah deadline pengumpulan tugas proyek. Adapun luaran dari perkuliahan ini berupa proyek di mana mahasiswa menghasilkan video pembelajaran implementasi mengajar materi IPA di SD. Jadi mahasiswa nanti akan praktikum di sekolah dasar mengajarkan materi IPA di SD. Adapun materi pada mata kuliah ini terdiri atas beberapa materi, yaitu yang pertama adalah tentang hakikat dan karakteristik IPA. Kemudian yang kedua adalah hakikat pendidikan IPA di SD, kurikulum IPA di SD, konsep-konsep esensial materi IPA di SD, miskonsepsi materi IPA di SD, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran IPA di SD, teknik dan model pada pembelajaran IPA di SD, aktivitas belajar IPA, penyusunan LKPD, evaluasi dan asesmen pembelajaran IPA, serta perancangan pembelajaran dan modul praktikum IPA di SD. Adapun materi yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah
tentang materi miskonsepsi pembelajaran IPA di SD dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya belum lengkap nih. Ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Ramdan mana? Ramdan? Izin. Kenapa? Oh, ke Cikarang. Oh, ada kegiatan di sana ya. Udah, oke. Untuk kegiatan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah kita bisa mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak minta bantuannya untuk Zen untuk bisa memulai doanya terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai ujian pelajaran hari ini, doa Oke, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perkuliahan kita di mata kuliah pembelajaran IPA di SD, di mana minggu kemarin sudah kita bahas tentang hakikat pembelajaran IPA, kemudian bagaimana model pembelajaran IPA dan seterusnya. Oke, Bapak mau remind aja kepada mahasiswa, ada yang bisa menjelaskan apa sih itu IPA? Boleh, siapa yang mau berpendapat? Boleh, silahkan. Ya, boleh. Oke, ya, itu adalah pembelajaran konsep dari IPA itu sendiri ya. Nah, teman-teman, ternyata di suatu pembelajaran terkadang kita mengalami miss pengetahuan. Nah, kita lihat contoh ini ya sebelum kita masuk, yaitu yang pertama adalah coba perhatikan gambar ini. Gambar apa teman-teman? Paus atau ikan paus? Kalau teman-teman dulu di SD disebutnya apa ini? Ikan paus. Bener gak ini ikan? Kenapa, Clara? Coba. Oh, hewan mamalia. Kok bisa? Oh ya, oke. Ternyata paus itu bukan ikan, teman-teman ya. Ternyata paus itu adalah mamalia karena dia termasuk hewan menyusui juga ya, memiliki kelenjar susu dan dia bernapas menggunakan paru-paru. Bener. Oke, coba kita lihat. Yang di tangan ini apa teman-temannya? Bulu kucing. Emang kucing punya bulu? Rambut, yang bener ya. Karena bulu itu hanya dimiliki oleh aves atau burung atau unggas. Berbeda ya. Jadi ini sebenarnya ada rambut kucing seperti teman-teman di sini ya, bukan bulu hidung ya di sini ya. Tapi rambut hidung harusnya seperti itu ya. Jadi secara konsep ini salah teman-teman. Oke, coba lihat. Tumbuhan apa ini? Jamur. Yakin jamur itu tumbuhan? Di semester lalu kita sudah bahas di konsep dasar IPA bahwa ada klasifikasi 5 kingdom ya. Ini apa namanya? Kalau tumbuhan itu masuk ke dalam plantae, betul. Kalau jamur masuk ya, masuk ke dalam funggi. Jadi kalau teman-teman baca di SD terkadang ada yang menyebutnya di sini tumbuhan. Padahal jamur itu bukanlah tumbuhan, dia funggi. Oke. Nah, yang terakhir coba. Apa nama kedua hewan berikut? Kupu-kupu. Yang sebelah sini, sebelah kiri kalian? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Yang sebelah kanan? Nah, faktanya teman-teman, dua hewan ini bukanlah hal yang sama. Yang bagian kanan ini teman-teman, ini memanglah kupu-kupu, sedangkan bagian kiri ini bukanlah kupu-kupu. Ini adalah ngengat. Ya, ada perbedaan di mana kupu-kupu itu dia memiliki antena yang tidak memiliki
pola-pola kayak bulu ya, tapi kalau ngengat dia punya. Nah, dari hal ini bisa kita lihat bahwa ternyata konsep kita itu masih salah, teman-teman ya. Maka dari itu, pada hari ini kita akan membahas apa, teman-teman? Miskonsepsi pembelajaran IPA di SD. Jadi, nanti di dalam pembelajaran ini harapannya teman-teman dapat menganalisis miskonsepsi IPA yang ada di sekolah dasar. Nah, nanti untuk sistem penilaiannya Bapak akan berikan penugasan kepada teman-teman untuk menganalisis suatu permasalahan miskonsepsi apa saja yang teman-teman temukan di sekolah dasar. Nah, untuk tesnya atau penugasannya yaitu berupa tes penugasan, kemudian nanti dikumpulkan via Edlink. Oke, seperti itu. Oke, untuk langkah pertama Bapak minta untuk teman-teman membuat kelompok. Silahkan secara berkelompok membentuk lingkaran ya, silahkan berhadapan-hadapan. Oke, di sini ada berapa kelompok? Ya, oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tugas teman-teman adalah kita berdiskusikan mengapa miskonsepsi itu bisa terjadi. Silahkan cari referensi dari berbagai sumber. Apa saja sih penyebab miskonsepsi itu? Silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk mencari informasi. Silahkan. Oke, dari berbagai sumber Bapak persilahkan. Oke, di sini kelompok 1 ya tadi ya. Oke. Ada kendala mungkin yang dihadapi? Belum ya? Oke. Kelompok 2 gimana? Masih mencari ya, Pak ya? Oke, silakan. Apabila ada yang bertanya, silahkan. Misalkan ada problem atau kendala yang dalam pencariannya, silahkan. Oke, ada yang sudah ketemu mungkin? Kelompok 2 gimana? Belum ya? Oke. Oke, Bapak rasa sudah cukup untuk mencari informasinya. Oke, bagaimana temuan teman-teman kita dari kelompok berapa dulu ya? Ah, ini tanggal berapa? Tanggal 6. Oke, bulan? Juli. Berarti 7 kurangi 6? 1. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, boleh memaparkan apa temuannya? Apa saja yang ditemukan? Boleh? Siapapun? Oke, boleh. Silakan, Zin. Oke Pak, izin. Silakan. Beberapa temuan yang saya temui, ada beberapa penyebab miskonsepsi. Di antaranya ada pengaruh lingkungan juga, terus motivasi belajar yang rendah, serta kurangnya pemahaman dalam membaca topik yang dibacanya itu. Contoh dari pengaruh lingkungan, terdapat informasi-informasi yang kurang akurat. Terus ada motivasi belajar yang rendah karena hanya melihat gambaran dasarnya saja, tidak memperdalami pembelajaran yang ada. Terus yang ketiga, kemampuan belajar atau memahami teks seringkali karena timbulnya seperti itu karena motivasi belajar yang sebelumnya. Oke, ada tambahan mungkin dari anggota kelompok lain? Oke, silahkan. Berdasarkan analisis penyebab miskonsepsi itu yang ada peran guru SD yang kurang pemahaman dengan pembelajaran kita. Kemudian penyebab lainnya peserta didik kurang ketertarikan dengan pembelajaran kita. Jadi berdasarkan menurut Sofiato dengan membatang. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Oke, untuk selanjutnya Bapak silakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan gimana temuannya. Silakan. Dari siapa? Baik Pak, izin menjawab. Oke, silakan. Alasan kenapa miskonsepsi itu dapat terjadi.
Pertama, cara mengajar yang kurang efektif, kemudian bahasa ambigu, dan generalisasi berlebihan juga bisa memicu miskonsepsi. Ini diperparah oleh bias kognitif seperti bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari bukti yang mendukung keyakinan awal, kemudian pemahaman konsep yang dangkal, serta pengaruh sosial dan budaya pun berperan. Kemudian juga kita kan terkadang mudah menerima apa yang orang lain sampaikan tanpa mencari tahu yang sebenarnya seperti itu. Oke, ada tambahan dari anggota kelompoknya? Silahkan. Boleh, silahkan. Mungkin kan seperti tadi contohnya di paus, seharusnya kan di itunya ikan, padahal itu tuh bukan. Yeah. Itu mungkin pembaruan dari penelitian ilmuwan. Dari awal kita mungkin pemahaman ilmu pengetahuan itu cuma ngestak dari awal, tidak dilanjutkan pembaruan, sehingga itu turun-temurun tidak diperbarui, sehingga kita para pengajar itu tidak diperbarui, sehingga para yang nyampe ke kitanya tuh cuma itu aja gitu. Jadi mungkin pemahaman yang tidak mendalam gitu. Oke, boleh ada tambahan lain dari kelompok 2 anggota? Cukup ya? Oke, baik teman-teman ya. Kita kupas kenapa hal ini bisa terjadi, miskonsepsi ini bisa terjadi. Apa penyebabnya? Yang pertama, ternyata benar ya, lingkungan itu berpengaruh. Terkadang lingkungan itu menjadi faktor utama. Terkadang misalkan dari orang tua tuh menyampaikan, oh ini ikan paus gitu kan. Itu adalah pengetahuan awal. Kemudian mungkin dari bacaan-bacaan yang mungkin belum relevan atau mungkin masih lampau, nah itu bisa menyebabkan miskonsepsi. Ketika pengetahuan awal masuk itu disebut sebagai konsepsi. Dan konsepsi itu bisa menjadi benar, bisa menjadi salah. Maka kalau salah itu bisa menjadi miskonsepsi. Nah, ini teman-teman, miskonsepsi ini sebagai seorang guru hendaknya memiliki kemampuan mengenali dan mengetahui, memahami pengetahuan awal peserta didik. Nah, kenapa? Karena konsepsi peserta didik itu macam-macam. Seperti tadi yang Bapak tanyakan, ya. Kedua hewan ini apa, gitu kan? Itu ada kupu-kupu, dua-duanya itu kan, padahal berbeda. Salah satunya adalah ngengak, salah satunya adalah kupu-kupu. Itu adalah konsepsi awal dari peserta didik. Makanya nanti guru itu sebagai seorang fasilitator itu harus membenahi atau meluruskan konsepsi itu ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau pengetahuan awal itu disebut sebagai konsepsi. Nah, pengetahuan awal dan atau pengetahuan dengan pengetahuan baru yang berbeda itulah yang menjadi miskonsepsi. Nah, miskonsepsi itu ternyata kebanyakan disebabkan oleh konsepsi awal yang dibawa ke pendidikan formal dan tadi ya dipengaruhi oleh lingkungan belajar awalnya. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan miskonsepsi sudah miskonsepsi itu bisa terjadi kepada peserta didik. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini, teman-teman. Mungkin Bapak mau konfirmasi aja. Mungkin Bapak random ke ini ya, salah satu kelompok. Silakan, boleh. Oke, jadi mungkin kesimpulannya pada dasarnya karena terjadinya miskonsepsi pada sekarang terjadi itu, kita sebagai guru, sebagai fasilitator itu harus membenarkan itu sehingga tidak ada miskonsepsi seperti ini. Jadi pemahaman yang awal itu harus dipahami dengan benar, jadi tahu perbedaan yang salah dan benar yang seharusnya itu beda, itu harus sama sesuai yang kita Oke, betul. Mungkin sebelum berakhir, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Silahkan. Ya, boleh, silakan. Kan banyak orang tua dulu yang bahas-bahas tentang pamali ini, itu termasuk miskonsepsi. Oke, pamali ya. Pamali itu termasuk salah satu konsepsi awal yang diberikan kepada seseorang ya. Dan itu bisa menjadi miskonsepsi. Contohnya bersiul di malam hari itu nggak boleh, itu kenapa gitu kan? Atau menatap matahari langsung itu gini-gini. Nah itu awalnya mungkin miskonsepsi, tapi itu bisa diluruskan di sekolah. Contohnya kalau miskonsepsi waktu dulu nanti bersiul di malam hari itu menyebabkan makhluk halus datang itu, padahal sebenarnya tidak, itu bisa mengganggu orang lain dalam istirahatnya. Jadi seperti itu.
Oke, baik. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Sudah? Cukup? Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk penugasan. Silakan nanti siap mahasiswa mencari 5 miskonsepsi yang terjadi di sekolah dasar. Bisa teman-teman akses dari berbagai karya tulis ilmiah atau bisa dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan di @link maksimal 1 minggu dari sekarang. Oke, demikian teman-teman perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Semoga melalui perkuliahan ini teman-teman kita bisa menjadi seorang guru yang terhindar dari miskonsepsi yang kita laksanakan selama proses mengajar. Jangan sampai nanti teman-teman jadi seorang guru itu mengajarkan informasi yang salah seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan pimpin doa. Untuk sekarang yang pimpin doa dari Clara, silahkan. Alhamdulillah. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman. Bapak akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.